disampaikan catatan-catatan dari apa yang telah disampaikan oleh para pembicara yang ada di Rabithah Alawiyah, terutama pada kesempatan malam hari ini. Saya akan berikan catatan-catatan jawaban terhadap apa yang telah disampaikan oleh Hanif Alatas dan Maimun Nafis, ya, dua orang terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang dibicarakan oleh Al-Ustadz Hanif Alatas. Yang pertama, bahwa nasabah Alawi sudah diijma. Beberapa iddi'aul ijma, riwayat-riwayat adanya ijma yang diberikan oleh ulama, seperti disampaikan oleh Yusuf An-Nabhani. Sekarang kita gali apa betul adanya ijma itu terhadap nasabah Alawi. Adanya ijma yang telah didakwakan atau diaku oleh Yusuf An-Nabhani, kemudian oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam Al-Burqatul Musyiqah. Jadi sebenarnya ijma itu atau iddi'aul ijma, pengakuan adanya ijma, pertama kali itu disampaikan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran 895 Hijriah. Kemudian diikuti oleh Khulasatul Asar Al-Muhibbi, kemudian diikuti oleh Syekh Yusuf An-Nabhani yang kabur. Roma apalagi? Roma itu aduh ya Allah. Ya mungkin karena sudah sepuh beliau, Roma Irama ini. Beliau sudah sepuh, panggungnya sudah mulai surut, masuk ke gelanggang politik juga nggak laku, jadi gembel politik, akhirnya ikut-ikutan nasab, lumayan dipanggil lagi, nyanyi lagi, walaupun sudah tua. Adu domba, mengadu domba. Jadi Pak Imaduddin ini tidak usah dilawan lagi dengan dalil. Ya, cukup dengan seperti Gus Arya ini ya. Karena beliau paling tahu Pak Imad ini ya. Sehingga tidak butuh dalil, cukup seperti ini mungkin ya. Ini video Pak Imaduddin tadi, tanggapan pada Rabithah Alawiyah setelah dia mangkir, setelah dia kabur, setelah dia menghilang dari undangan Rabithah Alawiyah. Terus dia menanggapi dari rumahnya. Kalau kata Pak Roma Irama, saudara, ini masuk terlalu ya. Kenapa kok terlalu? Karena dia memang sudah tidak ada sama alunya, saudara ya. Dia kabur dari undangan Rabithah, dia mangkir dari undangan Rabithah, dia menghilang. Ini buktinya kalau dia menghilang ini. Kursinya kosong, saudara. Dia sok-sokan menanggapi dari rumahnya. Ini mau dikatakan apa kalau tidak dikatakan tidak punya rasa malu? Ya mungkin kalau Pak Imad maklumlah. Ya. Tapi yang saya heran, pengikutnya ini loh. Pengikutnya ini kok bisa ya bangga terhadap Pak Imad karena dia kabur. Mereka ini bangga, saudara. Ini tidak habis pikir ya. Pertanyaannya sekarang, untuk yang percaya terhadap Pak Imad, apakah Pak Imad ini memang ada, orang yang memang ada, atau memang hanya fiktif belaka? Ini pertanyaannya sekarang. Soalnya begini, ketika ada pertemuan membahas apa yang dipermasalahkan oleh Pak Imad dan Pak Imad diundang, Pak Imad ini tidak datang, tidak ada, kursinya selalu kosong. Tapi ketika kita buka YouTube, saudara, kita buka TikTok, kita buka Facebook, maka dia muncul. Ini apakah masuk ada nyata orangnya? Atau hanya fiktif belaka? Atau memang ada tapi hanya tempatnya di YouTube atau di dunia maya saja ya? Apa memang seperti itu?
Ini mohon dijawab, apakah memang ada Pak Imad itu atau hanya fiktif ya? Karena memang rata-rata ketika apa yang dituduhkan oleh Pak Imaduddin ini terhadap para habaib, terhadap Sadeh Ba'alawi, ini apa yang ada di diri mereka, saudara ya. Contohnya mereka mengatakan dari Sadeh Ba'alawi, dari para habaib tidak ada yang bisa baca kitab kuning katanya. Kata Pak Imad ini, tidak ada yang bisa ngajar kitab kuning, tidak ada katanya. Berarti hanya Pak Imad yang bisa ini. Kalau para habaib tidak ada yang bisa, tapi dia selalu kabur. Sedangkan dari pihak para habaib siap meladeni Pak Imad di dalam diskusi. Ini kan yang dituduhkan sebenarnya yang ada di dirinya sendiri, dituduhkan pada orang lain. Sekarang Ubaidillah dikatakan fiktif oleh Pak Imad. Dikatakan fiktif. Makanya yang fiktif itu kayaknya Pak Imad, karena memang tidak pernah ada ini. Yang ada hanya di YouTube, di TikTok, di Facebook. Coba tampakkan Pak Imad ya. Jangan hanya bermain di dunia maya. Bermainlah di dunia nyata, seperti itu. Jadi disambung oleh Pak Roma, terlalu. Saya yakin saudara, kalau Pak Imaduddin ini datang ke forum diskusi di Rabithah Alawiyah, dia akan dirujak habis Pak Imad ini, saudara ya. Buktinya apa kalau Pak Imad ini akan dirujak habis-habisan? Ya ini tandanya video tadi, cara dia menanggapi, cara dia berbicara, saudara ya. Ini seperti apa? Seperti kurang pede begitu ya cara berbicaranya. Sehingga kalau hadir di Rabithah, jangankan bicara, saudara, harus ada ambulan di luar, takut jantung mendadak. Jadi untuk Pak Imaduddin, segeralah Anda bertaubat Pak Imad ya, bertaubat. Malam yuwargir, taubat itu diterima malam yuwargir, selama nyawa tidak sampai tenggorokan, sebelum sakaratul maut ya Pak Imad. Nanti kalau sudah sakaratul maut, baru sadar. Tidak diterima Pak Imad ya, taubatnya tidak diterima. Taubat sadar, tidak usah membuat perpecahan. Kalau Anda tidak mau sadar, tidak usah ngajak orang, tidak usah mengatakan orang jongos, Yahudi dan semacamnya ya. Dzurriyyah Rasulullah dikatakan Yahudi, Yahudi-Yahudikan. Apa ini kalian ya? Apakah kalian tidak takut terhadap Rasulullah? Ya mungkin kita masih sehat sekarang, saudara ya. Penyesalan itu bukan sekarang. Penyesalan itu nanti ada di belakang. Setelah kita nyawa ada di tenggorokan, baru kita mau menyesal ya. Tidak, saudara ya. Semoga tidak seperti itu. Semoga kita diberi waktu taubat oleh Allah, di mana taubat kita itu bisa diterima. Ini dzurriyyah Rasulullah, bagaimana cara pendahulu kita menghormati mereka, bagaimana pendahulu para ulama kita menghormati dan mencintai mereka ya. Kok sekarang dia Yahudi-Yahudikan? Orang yang faham ahlus sunnah, saudara ya, orang yang berfaham ahlus sunnah pasti tidak akan terima terhadap fitnah Imaduddin ini ya, tidak akan terima. Kalau memang mengatakan Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Rasulullah, datang. Jangan hanya bicara di YouTube, Facebook, TikTok dan semacamnya. Ya.